Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima, kita akan simak terlebih dahulu pembukaan market di pagi hari ini untuk IHSG berada di level 7.525,801 bergerak menguat 0,33%. Dan sektor yang memimpin penguatan sejauh ini ada teknologi, kemudian juga cyclic, finance, non-cyclic, properti, energi. Dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah Wins VC Fern, Unilever, TMPO, kemudian juga SKBM, Raja, dan PTMR. Top losers, pemirsa, ada tadi baru saja saya sebutkan untuk top gainers ya, top losers. Ada ISAT, MEDC, kemudian ada PDPP, Dewi, AMMN, Meja, Laba, Aksi, HIL, Suni, dan MSIN. Baik, saya langsung lanjutkan perbincangan bersama Mas Bima untuk membahas saham-saham pilihan. Di pagi hari ini kita dapat saksikan pemirsa untuk saham-saham pilihan kali ini. Yang pertama ada TINS, kemudian juga ada Wika, BRMS, dan juga Antam dengan actionnya ataupun mungkin rekomendasinya adalah buy dengan level entry di TINS di level 1240 dengan target di 1320, stop loss jika sudah masuk 1200. Kemudian untuk Wika tadi kita sudah sempat bahas dengan level entry di 412 dan target di 450, stop loss jika sudah masuk ke level 400, dan BRMS dengan level entry di 272 dan level target di 300, stop loss kalau sudah masuk 260. Setelahnya ada Antam ya. Antam dengan level entry di 1515 dengan target di 1600 dan stop loss kalau sudah masuk ke level 1480. Kita lanjutkan perbincangan Mas Bima. Kita bahas untuk TINS. Mas Bima, silakan analisisnya. Ya, kita rekomendasikan TINS ya untuk di perdagangan hari ini karena Mas Vicky dan investor bahwa untuk TINS ini itu sudah 17 hari secara berturut-turut ya investor asing ini masuk secara beruntun ya berturut-turut di saham TINS. Jadi saya pikir akumulasi yang terjadi di saham TINS ini yang mengingat jumlahnya juga cukup signifikan menurut saya. Jadi saya teringat di akhir bulan nanti ya, di akhir bulan November nanti itu ada lagi nanti rebalancing untuk MSCI. Jadi mungkin ya akumulasi yang terjadi di saham TINS ini juga menjadi salah satu katalis ya. Mungkin saja TINS bisa masuk ke dalam indeks MSCI nanti di akhir November di rebalancing nanti. Tapi nanti kita sambil melihat perjalanan ya untuk TINS di 20 hari bursa ke depan apakah menjadi salah satu saham yang bisa masuk ke dalam indeks MSCI. Lalu eh, yang mengakumulasi ya di saham TINS itu 17 hari terakhir itu adalah broker asing yang juga cukup besar gitu dari UBS atau dari broker AK, terus juga ada dari JP Morgan yang saya pikir ini dua broker asing terbesar ya saat ini yang bisa mempengaruhi kondisi harga saham gitu untuk saat ini. Ya. Jadi kita rekomendasikan TINS untuk jangka waktu pendek dan juga menengah ya untuk TINS. Baik, bahwa beberapa waktu yang lalu TIN sempat berada di pusaran kasus begitu ya, tapi kemudian banyak yang melihat ini sebagai sebuah emiten ataupun perusahaan yang potensial sehingga berdampak kepada koleksi dari saham TIN sendiri yang dikoleksi oleh banyak pihak begitu ya, dan penguatannya juga cukup signifikan. Saya lihat 3 bulanan sudah menguat 31,96%, 1 bulanan menguat 29,95%, 1 minggu sudah menguat 9,4%, dan 1 hari ini melesat mengalami kenaikan 2,8% begitu untuk TINS. Level terakhir ada di 1280 pendek dan menengah begitu ya Mas Bima ya untuk TINS ya. Ya, betul Mas Vicky. Baik, dari TINS kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Ada Wika, tadi kita sudah bahas. Ada analisis lainnya yang Anda ingin tambahkan mengenai Wika, Mas Bima, atau sudah cukup? Ya, saya pikir Wika juga termasuk emiten yang 3 hari terakhir ini akumulasi asingnya lumayan besar, Mas Wiki. Itu Mhm. sekitar 128 ribu lot ya untuk saham Wika. Jadi saya pikir ini masih akan menarik untuk jangka waktu pendek ya untuk saham Wika. Baik, dari Wika kita ke BRMS. Seperti apa, Mas? Ya, BRMS ini salah satu emiten yang posisinya juga uptrend ya dari Mhm. pertengahan September kemarin. Jadi dari pertengahan September sampai dengan saat ini kondisi trennya masih sangat uptrend dan posisi harga per kemarin itu posisi masih di atas rata-rata 5 harinya. Jadi saya pikir untuk jangka pendek dan juga untuk menengah ya karena posisinya juga sudah sedang kondisi yang uptrend ini masih cukup menarik ya. Memang salah satu poin yang kita perhatikan adalah masih terdapat net sell investor asing di saham BRMS, tapi kita bisa melihat di saat investor asing melakukan net sell, tapi tren sahamnya itu terus uptrend gitu, sehingga
kondisi ini membuat investor semakin yakin bahwa memang BRMS ini cukup menarik dan sangat kuat momentumnya. Kita rekomendasikan hari ini dengan target terdekatnya itu di level 300 dengan level stop loss di 260 ya untuk BRMS. Oke, artinya main pendek saja ya. Untuk mereka kemudian yang cukup tertarik dengan BRMS, ada indikator fundamental yang menjadi alasan Mas Bima atau main pendek saja untuk BRMS? Ya, saya pikir untuk saat ini kita masih untuk short term dulu ya, Mas Vicky, Mhm. untuk BRMS. Oke, dari BRMS kita ke saham pilihan berikutnya ada Antam. Silakan Mas. Ya, Antam ini untuk saat ini ya bergerak uptrend dan ini ada kemungkinan ya untuk Antam ini menutup target yang ada gap ya waktu di bulan Mei 2024 kemarin itu memang ada gap terkait dengan pembagian dividen ya waktu itu sekitar 128 per saham ya dividennya. Jadi untuk saat ini saya pikir Antam akan mendekati lagi ya ke level harga tersebut mengingat posisi sekarang juga cukup baik. Eh, Target kita ya untuk saham Antam itu di level 1.600 dengan level stop loss di 1.480. Saya pikir Antam punya peluang cukup besar gitu untuk bisa menguat sampai level 1.600. Baik, level terakhir ada di level 1535 sampai 1540 begitu ya. Masuk di level beli atau Anda masih nunggu untuk pelemahan dari Antam sendiri? Ya, saya pikir melakukan pembelian saat ini tidak ada masalah Mhm, dan mhm. setiap pelemahan pun kita tetap bisa mengakumulasi selama masih ada di atas level stop loss 1480. Baik, itu tadi dia saham-saham pilihan kali ini dari Mas Bima, ada TIN, Swika, BRMS, dan juga ANTM. Singkat mengenai pergerakan IHSG, tadi dibuka menguat, Mas Bima, analisis Anda mengenai pergerakan IHSG hari ini? Ya, penguatan IHSG saya pikir cukup ideal ya karena terdorong dari emiten-emiten big caps terutama dari saham-saham perbankan. Ini saya pikir masih akan tidak akan terlalu jauh ya. Saya pikir penguatannya bisa saja terjadi seperti di hari-hari sebelumnya, menguat di awal-awal sesi, lalu di pertengahan sampai dengan closing terdapat pelemahan kembali, lalu Mhm. menguat kembali nanti di besok hari. Nah, saya pikir kemungkinan besar kondisi market masih akan wait and see dan akan terjadi lebih banyak konsolidasi kembali ya untuk baik di sektor yang sedang unggul saat ini di perbankan ataupun di konstruksi saya pikir masih harus wait and see dulu di hari Kamis dan juga Jumat besok. Baik, semoga memang apa yang Anda sampaikan menjadi referensi dan juga sumber informasi bagi investor yang akan menerapkan strategi investasinya, namun kemudian keputusan investasi kembali ke Anda, investor, dan juga pemirsa IDX Channel. Mas Bima, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk Anda. Sehat selalu. Sampai jumpa, Mas Bima. Ya, terima kasih Mas Wiki. Selamat pagi. Pagi.